prinsip gue dari sisi marketing adalah gue bisa menggrab market lebih ke partnership sebetulnya, karena sekali ketok bisa dapat banyak market kayak gitu dibanding satu persatu. Itu sih prinsip yang gue lakukan sama teman-teman gue kayak gitu sih. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Tahun baru, season baru. Di season 4 ini kita akan membahas tentang startup. Pada episode pertama, Ivan Fauzi dari Ready Indonesia akan berbagi cerita dan pengalamannya bagaimana mendirikan sebuah startup. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Ditio sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, dan last but not least, hi Facebook. Kita kembali lagi di PR Talk bersama dengan gua, Tio Nugroho, dan istri tercinta, Emanuela Livia, di season keempat terbaru yang tayang di tahun 2021. Apa itu seasonnya? Yaitu Startup. Nah, gile lagi, hype banget kan tuh. Kemarin sempat kita nonton Korean drama yang namanya juga sama, Startup. Cerita antara tim Jipyong dan juga tim Dosan. Nah, ini kita datengin nih. Ini siapa nih? Dosannya apa Jipyongnya nih? Yang akan ngobrol bareng kita di sesi pembuka di episode ke-36 untuk season keempat Startup. Nah, sesuai dengan nama startupnya adalah Ready. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana lu mempersiapkan diri ketika teman-teman pengen bangun startup. Nah, gue yakin nih di tahun ini 2021 pasti banyak banget nih tren di mana millennials, Gen Z lah ya kita bilangnya, atau mungkin kalangan wanita nih, karena kan pencinta K-drama kebanyakan juga wanita ya, yang terinfluence dari movies tersebut atau series tersebut, yaitu startup. Jadi gue yakin banget di tahun ini bakal banyak teman-teman yang pengen mulai karir sebagai startup founders atau bekerja di industri tersebut, di industri startup technology. Dan kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk teman-teman semua masuk ke dalam industri startup. But before that, gue pengen sapa dulu istri tercinta sebagai co-host kita malam ini. Halo. Halo, malam. Oke, Ya, senang banget bisa ini ya ikutan lagi buat sampai tahun depan. Iya, betul. Nah, ini acara pembuka kita nih, Liv. Boleh tahu nggak kamu timnya Jipyong apa timnya Dosan nih? Jipyong dong. Boleh ya. Kenapa tuh? Ya, sedih aja orang udah jelas masa depannya lebih bagus malah sama dosan lagi. Waduh, berarti founder masa depannya nggak bagus dong, bahaya nih. Nah, tapi jangan ngambil keputusan dulu nih. Kita tanya sama praktisinya. Nah, ini gue perkenalkan salah satu teman gue, teman lama sebenarnya, kita kenal di S2 waktu itu ya. Sama-sama ngambil jurusan keilmuannya, marketing dan bisnis. Nah, ini adalah Bro Ivan, nama lengkapnya Ivan Fauzi. Nah, ini sudah berkecimpung di dunia startup udah panjang banget sebenarnya. Dulu pada saat masuk ke S2 kemarin kita di kelas, ya lumayan lama tuh ya, bertahun-tahun yang lalu. Ivan itu masih di Telkom kalau nggak salah ya, Van ya. Terus lu sempat pindah pada akhirnya ke blibli.com. Terus akhirnya lu setelah lama di Blibli pindah lagi nih ke M-Target. Itu juga semacam startup juga, bisnis untuk platform yang mempermudah UMKM untuk ini ya, melakukan instant messaging dan lain sebagainya. Dan sekarang tiba-tiba gue dapet kabar lagi Ivan udah masuk di salah satu startup yang baru dan kekinian banget, karena during the pandemic year tahun lalu ini banyak banget bermunculan startup-startup yang menghubungkan antara para pencari kerja dan juga penyedia lapangan kerja. Nah, ini salah satu pemain baru yang sangat kekinian dengan konsep marketing yang luar biasa kemarin. Nama startupnya adalah Ready. Nah, yuk kita kenalan dulu sama Ivan dan juga Ready. Halo Ivan, selamat malam. Halo, malam Bro Tio, Mbak Olivia, thank you buat malam hari ini. Ya, betul yang disampaikan oleh Tio, gue Ivan di sini sebagai marketing dari Indonesia, dan juga beberapa activity yang kita lakukan lah di Ready seperti itu. Mungkin bisa dibilang sebuah marketplace untuk para pencari kerja lah, menjembatani kebutuhan antara tenaga kerja dan juga perusahaan pencari kerja, kurang seperti itu. Nah, boleh ceritain sedikit, Van, di Ready ini lu marketingnya seperti apa nih? Karena kan konsep marketing sekarang beragam nih, Van.
Karena gue lihat kalau Iya, kemarin lu nge-post di bagian struktural organisasi, ini posisi lu satu titik di bawah CEO-nya nih. Berarti ini iya posisi betul. sentral nih. Jangan-jangan lu adalah CMO-nya nih. Nah ini gue pengen tahu nih. Upcoming ya. Iya, upcoming. Nah itu dia tuh semangatnya. Nah gue pengen tahu nih, Ivan ini kira-kira ngambil bagian apa di startup baru yang sedang dijalani ini bersama dengan foundernya, kalau boleh tahu namanya siapa, Van? Sorry. Rio Pasaribu. Rio Pasaribu. So, Lanjut, Van. Oke. Ready mas sebuah startup yang berfokus di bidang rekrutmen. Saat ini juga pengembangan lebih ke bagaimana tidak sekedar untuk merekrut, tapi juga bagaimana mengembangkan skill yang mereka melalui berbagai konten yang kita buat. Jadi untuk mendevelop kontennya tentunya Ready lebih banyak melibatkan pihak-pihak lain sebagai speaker di acara Ready Indonesia ataupun juga kegiatan lainnya kayak gitu. Contohnya kegiatan di sini yang lagi berjalan bagaimana bisa mengencourage mereka melalui webinar, satu yang kami lakukan saat itu. Oke. Dan juga di sisi Reddit sendiri profil itu berdiri tahun ini, tapi beli bulan Agustus. Emang jalan menuju kurang lebih belum setahun lah. Cuman memang aktivitas sudah mulai banyak nih ketika gue masuk ke Ready, gue coba ngeliat dari sisi marketing. Ya. Nah tentunya marketing ini gue coba bikin mapping dari sisi offline channel sama online channel. Cool. Dan juga gue ada tim sales sendiri gue udah ada di Jakarta, di Batam, sama di Bandung saat ini. Artinya gue saat ini udah kurang ngelit 7 orang lah. Ya. Jadi bagaimana mengcombine ke kegiatan dari company juga bisa achieve goal. Dan juga tahun depan akan terus melebar nih, kebutuhan, target terus bertambah, kita akan expand ke beberapa kota besar seperti itu. Wow, keren. Nah ini dia nih yang gue bilang marketing inisiatifnya luar biasa. Kenapa? Karena Ready ini gue juga baru tahunya dari Ivan, which is belum lama ya startupnya ini. Masih di tahun 2020 kemarin. Dan dari tengah tahun menuju akhir tahun, ini banyak banget gebrakan aktivitas. Tadi yang Ivan bilang ada virtual talk lah, ke kampus-kampus, sampai sempat berhasil bikin job fair ya. Itu keren banget sih bro, dengan persiapan yang singkat. Dan akhirnya lu juga mensupport sebuah acara marketer besar. Apa tuh bro? Iya. Oke, set activity-nya adalah Marplus Conference 2021. Jadi gue dapat opportunity. Tentunya ini sebuah good achievement lah dari sisi Ready, bisa mensupport dan juga bisa berpartner dengan perusahaan-perusahaan multinasional, sebut aja ada BUMN dan juga banyak perusahaan lain seperti itu. Dan kerjasama dari sisi Ready bagaimana ya gue bisa mendrive audiens ataupun dari kandidat-kandidat dari Ready sendiri atau para usernya, kita bikin create campaign atau social media atau juga dengan channel-channel yang digital yang kami lakukan. Email marketing tentunya berjalan. Dan juga sebuah benefitnya juga ya dari sisi itu gue bisa mendapat exposure lebih luas lagi, dan juga dari sisi brandingnya lebih dapat lah captive marketnya, karena ini prinsip gue dari sisi marketing adalah gue bisa menggrab market lebih ke partnership sebetulnya, karena sekali ketok bisa dapat banyak market kayak gitu dibanding satu persatu. Itu sih prinsip yang gue lakukan sama teman-teman gue kayak gitu sih. Dan so far alhamdulillah sudah berjalan dan cukup berjalan activity ya. Gue memperluas sayap gue ke tadi disebut universitas, ke company-company, asosiasi, terutama asosiasi UMKM kayak gitu sih. Nice. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi itu satu hal yang senang banget di sisi Ivan ini kayak marketing paket lengkap ya. Paket lengkap karena lu ngerjain brandingannya, lu ngejemput bola ke lapangan, lu juga ada inbound marketingnya juga, jadi paket lengkap banget. Dan satu terminologi marketing yang gue suka di Ivan adalah marketing itu bukan seperti lu datang ke lapangan ngetok pintu satu-satu, nggak kayak gitu. Tapi marketing itu seperti lu naruh gula di tengah kandang semut. Jadi tuh semut akan keluar ngerubung gula lu. Nah, gimana tuh cara bikin gulanya? Tentunya itu adalah kreativitas dan juga antusiasme lu dalam memahami market masing-masing usaha. So, thank you kan tadi clear information about your job dan juga Ready sedikit. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu ada pertanyaan pertama dari istri gue. Silakan, Di. Ya, startup ini udah, kalau menurut gue ya, udah lumayan ada suaranya ya dari tahun lalu gitu. Udah lumayan banyak nih pemainnya. Sampai tahun ini, bahkan mungkin sampai tahun depan. Nah, menurut Ivan sendiri, startup ini apa sih? Oke, definisi startup itu banyak orang mengartikan startup itu perusahaan yang rintisan.
Tapi di sini adalah startup perusahaan rintisan yang berbasis teknologi, kayak gitu. Contoh lah UMKM, tapi mereka menyebutnya sebagai startup. Nah, definisinya startup bagaimana kita mengkolaborasikan berbasis teknologi, tentunya bagaimana bisa menggrab market dengan teknologi yang kita lakukan atau teknologi yang kita buat, seperti itu sih. Tentunya di balik bisa menggrab market, ya kita bisa create something, create content, kayak gitu sih kurang lebih startup. Tapi menariknya di startup ya kita bisa improve langsung dengan para C-level, kita tahu cara berpikir mereka itu bagaimana. Tentunya ketika ingin di startup sendiri kita sudah dapat knowledge-nya. Bagi lagi dengan ke career planning-nya kita sendiri sih. Jadi startup lebih gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau gue juga ambil benang merahnya seperti apa yang gue pikirkan, sebenarnya tuh startup adalah ya bisnis, lu berbisnis dalam artian apapun bisnis baru atau upaya baru yang lu buat dari network yang lu punya atau lu kerja sama partners itu dibilangnya adalah startup atau starting up the business. Tapi yang membedakan untuk yang lagi happening banget saat ini adalah buntut belakangnya teknologi. Nah, makanya startup yang dikategorikan sebagai bisnis anak muda zaman sekarang adalah startup teknologi yang memanfaatkan penggunaan teknologi untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Yang tentunya sebenarnya ini masalah-masalah yang simple ya, bisa dibilang masalah yang ada di sekitar kita, yang lagi happening, dan kita bisa menyediakan solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi mungkin itu yang gue sedikit ambil benang merahnya dari Ivan dan gue tambahin di mana si startup itu melengkapi dari kategori bisnis yang ada nih di lapangan. Kalau misalkan yang kita tahu bisnis hanyalah menyediakan barang aja, tapi dengan bantuan si teknologi ini, bukan hanya barang yang disediakan atau jasa yang disediakan, tapi solusi pemecahan masalahnya. Gitu, dan itulah yang membuat startup teknologi itu semakin digandrungi sama anak muda. Soalnya gue juga pernah melakukan itu, bro. Karena ngerasanya kayak lu jadi berdampak gitu loh. Kayak ide lu dipakai orang, terus ada orang yang terbantu dengan ide lu. Jadi, ya itulah ada semacam rasa semangatnya untuk menjalankan startup. Nah, Ready ini gue balikin lagi ya ke diskusi tentang si Ready ID Indonesia. Jadi kalau misalkan masalah yang saat ini tahun lalu terjadi, tahun 2020, itu kan semua orang akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan. Bener nggak? Betul. Yes. Oh, ya? Termasuk lu sendiri sebenarnya sebelum join ke Ready. Lu ada something lah. Nah, itu jadi masalah umum semuanya. Dan masalah juga sebenarnya untuk perusahaan di mana bagaimana bisa mencari kandidat yang tepat untuk bisa melakukan ekspansi. Karena untuk melakukan ekspansi pasti dia butuh people dong, butuh orang dong. Dan gimana caranya dengan budget yang terbatas di masa pandemi dia bisa dapat talent yang kredibel. Nah, akhirnya datang deh si Ready ini, platform yang membantu rekrutmen secara online. Apa sih alasan utama Rio Pasaribu lu juga dan tim akhirnya melakukan si Ready Indonesia ini. Silakan Van dijelasin sedikit. Baik, Ready sendiri itu terbentuknya di sebuah pembicaraan ringan ketika founder gue sama para shareholder itu di Bali, terutama di pinggir pantai lah, seingat gue. Jadi mereka iya betul banget. Jadi gue juga baca cerita dari show gue seperti itu, awal kebentuknya. Jadi mereka diskusi di pinggir kolam renang atau pinggir pantai, gue lupa. Jadi mereka tuh membahas Indonesia tuh banyak tenaga kerja yang menganggur lah, terutama dari kelas lulusan SMK, SMA kayak gitu. Ya, nah, dari situlah bermuncul lah akhirnya show gue melibatkan salah satu temannya juga sebagai CPO, Chief Product Officer. Bolehlah kebentuk Ready sendiri. Tentunya Ready juga tujuannya berkontribusi bagi masyarakat itu sendiri, karena tidak sekedar membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat, tapi juga bagaimana mengembangkan skill mereka, kemampuannya mereka. Tentunya kemampuan, contohlah gue merekrut ataupun Ready sebagai channel untuk mendapatkan kandidat di bidang sales atau di bidang marketing ataupun di bidang IT apapun itu, dibekal oleh konten-konten yang dibuat oleh Ready sendiri kayak gitu. Emang proses rekrutmennya sebetulnya dari Ready ada satu hal unik, proses rekrutmen itu berdasarkan matchmaking. Jadi menjodohkan dengan profil kandidat dengan perusahaan. Nah, itu sebagai kandidat. Kalau gue bicara sebagai company, sebagai perusahaan, perusahaan itu tinggal mencari kandidat mana, tentunya yang sudah profil 100%. Gitu. Jadi kayak semacam marketplace aja, gue mau cari kandidat ini, profil sudah lengkap, pengalaman sudah cukup cocok atau match dengan kebutuhan company gue, kayak gitu sih. Kurang lebih gitu sih, Juri. Nah, tambahan juga, ketika berdiri Agustus kemarin,
sampai akhir November kemarin, alhamdulillah jumlah pengguna 8.500 kandidat yang terregister di Ready, dan juga dari sisi perusahaan udah 100 lebih lah yang udah menggunakan jasanya Ready. Itu sebuah satu perjalanan, tapi juga kita baru start. Gitu. Kita bilang gitu sih startnya. Kalau misalkan seorang user mau daftar di portal getready.id itu prosesnya gimana, Van? Kalau boleh tahu? Oke, kalau prosesnya memang ada di website ya. Dulu awalnya tuh websitenya masih satu page, bisa sebagai kandidat, sebagai perusahaan. Nah, cuma sekarang lagi migrasi nih ke website yang baru untuk lebih user friendly lah kepada para kandidat. Jadi mereka tinggal masuk ke website, register ya seperti biasa sih. Misalkan kita bisa integrasi dengan email mereka, nanti setelah itu kita bantu follow up ke kandidat, dia lengkapi profil dengan 100%. Kenapa? Karena perusahaan akan melihat seberapa serius kandidat ini yang register tentunya dengan profil hingga 100%. Nah, tentunya tidak sekedar mereka register, tapi juga bagaimana mereka melengkapi profil. Benar. Karena kalau misalkan yang umumnya kan dengan adanya di portal online ini, kadang kandidat jadi males ngisi ya, kayak iya, betul banget. Iya. malahan yang sering terjadi di lapangan ini termasuk diri gue sendiri sih. Kadang gue suka gini loh, misalkan ada HR atau headhunter yang minta profil gue sesimpel nge-share link dari LinkedIn. Karena menurut gue LinkedIn itu udah kayak CV, kayak rasa online CV ya. Iya, jadi kan gue jadi sebagai kandidat juga sebenarnya nggak bagus juga ya, karena memiliki rasa malas untuk sharing informasi seharusnya. Apalagi lu sebagai pencari kerja, itu udah kayak pintu awal lu dinilai orang gitu loh. Mau nggak sih lu melengkapi data lu sesuai aturan? Cuman kadang gue nggak munafik juga, di lapangan pun, punten ya, sorry, mohon maaf teman-teman HR, kadang buat perusahaan-perusahaan yang mungkin belum terlalu besar atau perusahaan-perusahaan lama, itu dia menyediakan formulir pendaftaran tuh yang panjang lebar gitu loh, dan itu yang membuat orang agak malas untuk mengisi semuanya, seluruhnya. Dan mungkin dengan adanya Ready ini sangat membantu untuk bisa melengkapi informasi sesuai dengan kebutuhan si perusahaan, apalagi dengan fitur matchmaking-nya itu. Gue penasaran sih dengan fitur matchmaking-nya itu. Seberapa dalam sih fungsi matchmaking itu bisa ngebantu para perusahaan dalam pencocokan dengan kandidat, kan? Kalau boleh tahu. Oke, memang tadi ada tambahan juga dari sisi fitur, tentu ada matchmaking, sama tadi yang disebut online CV. Nah, Ready juga membantukan online CV kepada kandidat. Jadi kandidat tidak perlu pusing, tinggal pilih, tinggal share ke HR yang membutuhkan profilnya dia, seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara matchmaking, memang dari sisi Ready sendiri mengebantu beberapa tes untuk bisa masuk ke company. Jadi setelah Ready sudah dapatkan hasilnya, nanti gue akan infokan ke user ataupun ke perusahaan yang sesuai. Nanti kita bisa set interview dan berbagai set meeting lagi sih, kayak gitu kebutuhannya. Memang di sisi konten bagaimana lah bisa ngebantu, bisa matchmaking, menjodohkan. Karena simpelnya kalau sekedar menyambungkan tapi tidak sesuai dengan profil, nah itulah. Dan juga satu tambahannya juga adalah dari Ready bisa menambahkan kayak video profile. Contoh lah kayak gini, jadi si kandidat harus membuat rekaman video, mungkin kemudian posting di YouTube. Nah, jadi ketika perusahaan sebelum meng-hire-nya langsung, mereka lihat dulu profilnya, gimana gesturnya dia, gimana cara dia bicara, dan lain-lain lah itu. Itu salah satu jadi poin untuk matchmaking dengan perusahaan yang mencari pekerja, seperti itu sih. Oh, jadi sedalam itu ya matriks penilaiannya ya? Ya, matriksnya cukup beragam. Wah, ini gue harus coba nih masukin WRPR Live ke dalam getready.id. Harus. Karena kita juga lagi proses mencari tenaga kerja untuk sales dan kreatif sebenarnya. Gua maju sedikit ya, Van ya, tadi dengan informasi yang udah keren banget tuh untuk menyediakan platform untuk matchmaking, ada online CV di mana ada matriks penilaiannya juga, dan tentunya mungkin dengan aktivitas-aktivitas lu di lapangan yang bersifat marketing dan branding, itu bisa membantu juga kawan-kawan dalam mengembangkan skill. Pasti kan semua talking virtual lu itu ngomongin masalah pengembangan skill dan lain sebagainya tuh, khususnya sebagai pekerja. Terus tadi sempat lu highlights kalau Ready ini memang lebih banyak membantu kalangan level SMK ya. Please correct me if I'm wrong. Nah, kalau kita tahu kan level SMK ini, mohon maaf nih, mungkin gue dari sudut pandang awam gitu ya. SMK itu kan nggak jauh-jauh dari kerjaan-kerjaan yang sekali lagi mohon maaf ini adalah kerjaan kasar. Misalkan lo di pabrik, manufacture, atau lo ada di swalayan, ruko, dan lain sebagainya.
Dan gue pengen juga menanggapi komentar lo sebelumnya di chat, Ready ini fokusnya ke UMKM. Nah, kira-kira pengen tahu aja sih, seberapa besar sih kebutuhan, mohon maaf nih, yang pekerja pabrik, manufaktur, atau swalayan-swalayan, termasuk juga UMKM terhadap si pekerja-pekerja dari level SMK. Apakah membantu penyerapan tenaga kerja tuh pada akhirnya? Ya, karena kalau pasarnya sendiri emang dominan adalah lulusan SMK sama SMA, kayak gitu. Dan juga emang dari sisi perusahaan dan UMKM tadi ya menyambungkan lah kira-kira kita karena yang positioning adalah kita mencarikan kandidat yang lulusan SMK, SMA untuk bisa bekerja perusahaan dengan experience mereka. Tentu tidak menutup kemungkinan apabila ada fresh graduate juga, ataupun juga yang sudah experience ingin cari job baru bisa juga sebenarnya cari di Ready kayak gitu. Memang variatif lah pasarnya juga. Jadi memang Ready nggak menutup hanya untuk tempat kerja bagi SMK aja ya, tapi sebenarnya Yes, semuanya betul. dibuka. Tapi saat ini 8.500 yang ada di Ready ini memang kebanyakan dari kalangan tersebut, level SMK dan Yes, graduate begitu ya. Dan betul. yang harus gue apresiasi dengan adanya Ready adalah ini bisa membantu sekali sih untuk penyerapan tenaga kerja. Apalagi sekarang yang kita tahu kebutuhan pasar itu kan nggak cuma dari perusahaan-perusahaan besar, tapi ada juga level manufaktur dan UMKM. Iya, betul. Si UMKM itu juga butuh loh cari tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang udah tinggal siap kerja gitu loh. Dan Iya. SMK ini kan dikenalnya memang sekolah vokasi yang menyediakan lulusan-lulusan yang siap kerja dengan skill yang menurut gue sih nggak kalah seperti sekolah swasta, dan mungkin dengan adanya Ready ini bisa membantu penyerapan lebih cepat tuh. Jadi membantu negara juga ya untuk meningkatkan kualitas pekerja dan per kapita kita, karena sejak sedini mungkin dia sudah bisa bekerja di usia siap kerja. Mungkin ada pengen lu tanggapin, Van, terkait dengan Ready ke depannya, silakan. Baik, Ready ke depannya memang cukup banyak nih, apa dari sisi kita ingin expand ke beberapa. Salah satunya adalah tahun depan itu kita akan open office di beberapa kota besar, kayak gitu. Karena tentunya gue sudah ngeliat marketnya di kota, contohnya Surabaya, Bali, untuk awal-awal di kuartal 1 adalah Surabaya, Bali, kita akan buka kantor di sana. Karena dari sisi populasinya tuh cukup banyak dengan lulusan-lulusan mungkin fresh graduate tadi lah, ataupun yang pencari kerja kayak gitu. Karena gue juga ada tim data juga bagaimana menganalisis itu sendiri sebagai bekal nih, kira gue ingin buka di mana lagi kayak gitu. Dan untuk mempermudah penetrasi ke pasar juga dari sisi gue adalah komunitas yang punya pengaruh positif untuk mengedukasi Ready kepada para pasarnya di sana, tentunya sebagai channel yang baik juga sih sebetulnya. Keren. Lu baru kurang dari 6 bulan aja udah berani ekspansi ke Surabaya dan Bali ya. Gila, lu cepet banget ya kerjanya. Tapi emang itulah dunia startup. Fasenya tuh Iya, harus betul. cepet. Iya, kalau nggak fasenya cepet, lu ketinggalan market gitu loh. Akhirnya lu udah hilang aja momentumnya. Memang startup memang harus begitu sih. Dengan Harus cepat sih, betul banget. ya proses adaptasi dan juga eksekusi yang cepat gitu loh. Cepat tapi berdasarkan data. Yang tadi lu bilang, gue setuju banget. Lu dan tim juga udah pegang datanya, udah tahu kira-kira lu bisa ngebantu penyerapan tenaga kerja di mana, ada banyak usernya di kota mana, dan akhirnya lu putuskan tidak hanya di Jakarta tapi ada Surabaya dan Bali ya. Jadi Yes, silakan betul. buat teman-teman yang di tahun ini 2021 mungkin para perusahaan yang ada di Surabaya maupun Bali, perusahaan lokal dan juga komunitasnya ya, nggak menutup kemungkinan buat universitas-universitas dan juga komunitas-komunitas yang ada di lokasi tersebut, Jakarta, Surabaya, dan Bali, mungkin bisa kontak Ivan di getready.id atau Ready Indonesia, cek aja di Instagramnya untuk bisa berkolaborasi nih. Dan jangan lupa buat perusahaan daftar dulu di www.getready.id untuk bisa mendapatkan akses ke 8.500 kandidat, bahkan lebih nih di tahun ini. Keren banget. Yes. Apalagi ditambah Ready akan bikin event job fair. Mungkin di 14 Desember, gue saling promo juga ya. Tentunya ini gue bisa meng-grab market lebih besar lagi ya, kayak gitu. Untuk sampai akhir tahun Desember atau akhir Desember nanti ini, sampai akhir Desember. Dan juga beberapa company sudah sudah join juga. Itu sebagai value juga nih. Kenapa harus Ready lah sebagai partner Anda, bisnis karir Anda gitu. Oke, kita lanjut. Nah, pasti banyak banget teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih menjalankan bisnis startup dari awal, seperti topik kita hari ini, Ready. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya apa, Liv, yang cocok buat Ivan?
Sesuai pengalaman Ivan nih, menjalankan startup gitu ya, mendirikan dari awal. Apa sih yang membuat sebuah startup atau orang yang mendirikan itu bisa sukses? Dan apa juga yang menyebabkan si startup ini gagal nih di awal? Karena nggak sedikit pasti startup yang udah berapi-api terus nggak bisa lebih lanjut lagi. Emang sebelum bicara startup, tentunya gue pernah experience juga di dunia korporasi. Itu culture-nya memang cukup berbeda. Dari korporasi, terus masuk ke startup, mulai budaya kerjanya, bagaimana lingkungannya itu cukup berbeda. Dan itu gue cukup shocking juga ketika masuk ke startup begitu cepat perubahannya. Dan gue harus adaptif juga dengan perubahan itu sendiri. Gue harus merespon, gue harus sigap, gitu kan. Tentunya bagaimana startup gue bisa sustain, bisa bertahan, bisa panjang, bisa nafas panjang lah kayak gitu kalau di startup. Kemudian kalau dari sisi pengalaman gue emang ini sebuah opportunity sebenarnya, opportunity yang menarik ketika gue masuk ke dunia startup. Gue bisa mempelajari bisnis modelnya, kemudian gue bisa melakukan improvement sebagai decision maker juga, bahkan sekalian juga gue bisa sharing dengan banyak atau para tim-tim yang bisa mendukung. Itu sih menarik bagi gue jadi startup sebetulnya. Nah, ini gue kupas sedikit ya, Van. Tadi lu ada 4 keywords yang gue capture gitu. Yang pertama adalah dunia startup sendiri harus erat kaitannya dengan adaptasi, cepat beradaptasi. Berarti sebagai seorang pekerja startup, lu mau jadi karyawan, praktisi, atau jadi founder, lu harus bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Terlepas bisnis modelnya sudah tervalidasi atau masih dalam proses memvalidasi. Nah, setelah lu adaptasi, tentunya lu bisa melihat peluang, opportunity. Nah, sekarang gimana lu menangkap itu opportunity untuk bisa menghasilkan profit ke depannya atau bisa mengembangkan startup lu. Nah, setelah lu tangkap itu opportunity-nya, keyword ketiga adalah mengetahui bisnis prosesnya supaya membuat startup lu bukan hanya bisa berjalan secara bisnis model tapi bisa sustain supaya nafasnya itu panjang, bukan kayak Livia tadi yang hangat di depan, panas di depan tapi tengah jalan akhirnya bubar begitu aja. Dan terakhir yang paling penting adalah improve. Setelah bisa membuat napas usahanya panjang, bagaimana kalian bisa menaikkan level usahanya atau mengimprove. Mengimprove tentunya bukan hanya dari sisi teknologinya, bukan hanya dari sisi kecerdasan dari foundernya, tapi dari menemukan orang-orang yang tepat untuk bergabung di dalam startup itu. Jadi kalau dari keywords yang gue tangkap di Ivan, ketika lu bekerja di industri startup, lu harus mengenal industrinya dan sebagai founder pun lu harus memiliki 4 hal itu. Kemampuan adaptasi, melihat opportunity, membangun sustainability, dan yang terakhir melakukan improvement di setiap langkah yang lu ambil untuk startup yang kalian kembangkan. Nah, kalau pertanyaan kedua Livia apa, Van, kira-kira yang membuat orang itu gagal dalam mendevelop startup atau usaha? Oke. Salah satunya itu adalah tim manajemen atau tim sulit. Karena gini, pasti sebagai investor juga kadang ingin melihat siapa sih profil si CEO ini ataupun si foundernya gitu. Meskipun bisnis modelnya bagus, tapi secara personality-nya kurang dipercaya, itu sulit untuk bisa bertahan kayak gitu kan. Itu salah satu big point juga dari investor kepada si profil si founder itu sendiri. Dan kemudian tentunya kita harus memiliki pasar yang jelas karena ya memang kita harus fleksibel lah dalam pasar. Contohnya kita punya produk dekorasi lah. Gue sebagai staff bikin dekorasi, kemudian karena pandemi seperti ini, terus kita harus berubah produk apa nih kira-kira yang sesuai kebutuhan dalam momen kayak gini. Bikinlah kayak masker ataupun makanan. Itu sebagai satu kita bisa improve tadi yang lu sebut itu benar banget. Kalau kita hanya fokus di dekorasi ataupun bukan berarti dekorasi tidak ada potensi, tetap ada potensi, cuma waktunya lagi belum pas saat ini kayak gitu kan. Nah itu sebagai bentuk juga. Dan tentunya adalah kita sebagai staff bisa gagal, kebanyakan orang adalah bekerja karena kenal, bukan karena sisi kompetensi. Itulah salah satu tim harus siap secara kompetensi, tidak hanya kenal secara personality. Itu menjadi faktor ya saat bisa gagal sih. Dan juga kita harus mengeram nih budgetnya. Jangan terlalu banyak ke burning. Kita harus bisa alokasikan budget sekian, apakah bisa nafas apalagi menghadapi pandemi seperti ini.
ini sebelum Livia nanggepin, mungkin aku pengen nanggepin dulu ya Livia, karena ini statement Ivan ini bagus banget. 4 hal yang membuat kalian sebagai praktisi startup atau pemula di industri ini bisa gagal. Yang pertama adalah team management. Ini tool sekali, banyak banget yang gue lihat di lapangan, idenya bagus, timnya jago semua, tapi ketika mereka kerja bareng, mereka nggak bisa berkolaborasi. Ujung-ujungnya konflik dan ya udah bubar gitu. Idenya nggak terrealisasi. Terus yang kedua, pasar yang jelas, itu menjadi satu kunci startup, di mana sebenarnya startup teknologi itu bukan sekedar menghasilkan sebuah bisnis yang bisa dibeli orang, tapi sebenarnya memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Yes. Gimana caranya lu bisa mecahin masalah, tapi berdasarkan riset, menganalisa dulu marketnya. Dan ketika tadi yang Ivan highlights, setelah lu mengetahui pasarnya dan kondisi nggak mendukung, bukan berarti lu terus-terusan fokus di situ aja gitu loh. Lu harus melihat peluang di sekitar lu. Makanya kalau di dunia startup kita kenal dengan namanya pivoting. Mempivot. Kalau pivot itu kan kalau di istilah basket kayak lu dioper bola, terus lu diem, lu pivot gitu loh. Lu ngelihat teman-teman lu tuh ada di mana. Terus baru lu lempar bolanya, lu oper lagi. Ibarat kata kayak lu merubah game plan lah. Itu kan sebenarnya pivoting tuh istilah basket kan. Jadi pivoting itu juga banyak yang kalau menurut gue sih salah arti. Gue juga pernah salah artikan pivot. Jadi pivot itu kayak merubah konsep dan marketnya totally gitu, keseluruhannya. Jadi berkata gue jual gorengan, terus nggak laku, gue pivoting, gue jualan bakso gitu. Sebenarnya nggak literally kayak gitu. Misalkan pivoting itu bisa juga sedikit merubah sesuai dengan kebutuhan pasar. Tadi misalkan, atau yang sekarang kejadian deh, Rider, mohon maaf ya, produsen celana dalam. Kan dia berbasisnya jahitan kain celana dalam ya, tapi saat ini dia bisa menyesuaikan kebutuhan pasar untuk membuat masker Rider gitu loh, dari bahan baku yang memang dia sudah punya mungkin stoknya. Jadi startup juga gitu, ketika lu startupnya sudah ketemu marketnya, tapi nggak bisa berkembang nih, mungkin karena waktunya belum tepat, lu coba cari tahu kebutuhan urgent atau yang paling penting saat ini di market lu tuh apa. Coba sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Baru pelan-pelan lu juga kembangkan lagi sesuai dengan ide awalnya gitu. Jadi pivoting, validasi itu udah jadi kerjaan umum di dunia startup lah. Dan yang ketiga, bekerja bukan dengan kekerabatan, tapi bekerja dengan kompetensi. Bener banget. Ini gue sering banget dengar curhatan teman-teman, kalau misalkan susahnya itu bekerja dengan kekerabatan adalah ketika temen lu nggak perform, terus lu mau negur dia nggak enak. Padahal kalau udah ngomongin bisnis, ya udah, bisnis is a business. Kalau misalkan kompetensinya kurang, lu kasih buku gitu loh, lu belajar deh, atau lu ikut training deh gitu. Ya to be fair aja, semuanya pengen jadi founder, semuanya pengen usahanya sukses, tapi kalau temennya nggak mau belajar atau diri lu sendiri nggak mau belajar, gimana? Susah. Jadi harus bisa meningkatkan kompetensi bersama. Dan terakhir adalah budget. Ini yang sering terjadi kendalanya, terutama di teman-teman praktisi startup yang baru mendapatkan permodalan. Lu dapat dana gede, funding, akhirnya lu nggak bisa ngelola itu, dan turns up-nya startup lu nggak berkembang dengan alasan yang tadi gue sebutkan di belakang. Alasannya masalah teamwork lah, alasannya masalah marketnya nggak ready lah, the readiness itu, market fit-nya nggak jelas, atau alasannya karena timnya nggak kompeten. Mungkin alasannya itu cuma alasan semu, tapi alasan sebenarnya adalah kalian tidak bisa mengelola funding yang sudah diberikan oleh investor. Jadi itu 4 hal yang memang terjadi, dan gua sebagai fasilitator di beberapa program startup juga sempat mendengarkan kisah kegagalan yang sama seperti yang Ivan sebutkan. Ya, aku mau tanggepin, tapi sebenarnya lebih pengen nanya sih, karena sedikit lumayan penasaran. Jadi karena kan si startup ini sebenarnya kayak identiknya tuh sama investor ya. Maksudnya dikit-dikit apa-apa investor. Nah, jadi kalau menurut Ivan sendiri, unsur kesuksesan itu nggak semata-mata dari investor, benar nggak sih? Betul banget. Karena kalau kita punya investor, kita dapat funding yang cukup besar nilainya, tapi kita nggak bisa manage tim, manage bisnis, akan hancur juga ujung-ujungnya. Karena gue prinsip adalah tidak selamanya rumput tetangga lebih hijau. Akan ada masa mereka jatuh perlahan, mati perlahan. Itu pasti akan terjadi sih. Oke. Ya, jadi harus dari yang punyanya dulu. Dia punya apa yang bisa dikasih, baru investor tuh akan ngelirik gitu ya? Yes, betul. Bisnis modelnya, jadi sebuah kombinasi lah dari sisi profilnya si foundernya atau CEO-nya, bisnis modelnya, sama timnya juga, sama kecepatan merespon perubahan kebutuhan yang ada di pasar.
sebagai poin juga. Nah, ini dasar banget nih yang harus dipahami oleh teman-teman yang pengen ikut startup. Jadi buat PR people yang mendengarkan, khususnya teman-teman yang terinfluence sama Korean drama yang kemarin, yang judulnya sama, Startup, silakan dengarkan ini berulang-ulang untuk hal-hal yang kira-kira kalian harus pupuk sejak dini sebelum nyemplung ke dunia startup. Jangan sampai kalian setelah nyemplung, kecewa, dan nggak mau balik lagi. Karena ini adalah proses pembelajaran. Lu harus sadar, apapun yang lu buat bukan hal yang selalu berhasil. Kadang lu akan ketemu masalah, kadang lu akan ketemu kegagalan. Jadi, ketika lu ketemu kegagalan, jadikan ini proses pembelajaran untuk lu bisa bergerak maju dengan ide bisnis atau startup-startup teknologi yang lain. Nah, terakhir gue pengen nanya ke Ivan tentang apa saja yang akan dilakukan oleh Ready di tahun 2021 ini sebagai agenda marketing lu, dan siapa tahu PR people di sini juga ada yang ingin terlibat langsung dengan kegiatan dari Ready Indonesia. Silakan. Oke, tentunya gue memperluas pasar. Kita ngebuka tadi kantor cabang di beberapa kota besar. Sebenarnya ada banyak sebenarnya, tidak sekedar Jakarta, tidak sekedar Bali, tapi ada juga misalnya Kalimantan, Sulawesi, bahkan juga Jawa Tengah akan kami buka office di sana. Itu salah satunya. Dan juga gue akan coba melibatkan beberapa asosiasi ataupun komunitas bikin. Contohnya kemarin gue sudah MOU, kantor MOU dengan satu asosiasi. Mereka welcome banget kita bikin roadshow kepada para UMKM binaannya mereka. Kita edukasi, dia mengedukasinya mereka, bagaimana bisa upskill bisnis mereka secara digital. Tentunya digital dari dia adalah bagaimana mengembangkan kompetensi SDM-nya, kayak gitu. Nah, selebihnya itu secara offline. Kalau secara online, ya sudah ada tim digital marketing sendiri, jadi gue bisa memfokuskan activity digital akan tetap mulai dimaksimalkan, gitu, bikin mapping, kira-kira dengan budget sekian, dengan campaign sekian, kontennya jangan frekuensi konten, kita mau bikin mappingnya bagaimana nih untuk mendapatkan target tahun depan. Karena target akan bertambah, target usernya sama target corporate-nya itu akan bertambah. Bisa follow aja Instagram Ready, saya akan di-share juga. Sure, nanti gue akan share di dalam video, dan buat teman-teman yang mendengarkan secara listening on Spotify atau Apple Podcast, silakan kalian akses ke www.getready.id. Ready-nya itu Romeo Echo Delta Yankee. Sama di Instagramnya juga gitu, Romeo Echo Delta Yankee, REDY, Ready Indonesia. Thank you banget nih, Bro Ivan sudah mampir di PR Talk sebagai co-host dari Startup, sebagai sesi pembuka di episode ke-36 season 4. Nah, buat teman-teman tadi ada menyinggung sedikit masalah investasi. Gue akan tutup dengan cerita atau sudut pandang gue terkait dengan startup dan investasi. Jadi memang kalau kita lihat ya di publik itu selalu terminologinya adalah gue bikin startup, gue dapat investment, gue bisa gede kayak Gojek, kayak Grab, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu prosesnya panjang dan nggak selalu ceritanya kayak gitu. Gue jujur buat startup pemula atau yang baru menjalankan bisnis startup, biasanya anak-anak baru lulus nih, yang semangatnya masih gede, gue selalu ngasih pandangan ke mereka kalau startup ini tujuannya, dasarnya adalah lu menghadirkan solusi pemecahan masalah. Jadi bukan lu menghadirkan barang yang bisa dibeli oleh investor. Gitu. Jadi tujuan awalnya itu. Ketika lu sudah bisa melakukan itu, menyediakan problem solver yang bisa memecahkan masalah, pasti tidak hanya investor, user juga berbondong-bondong akan download atau menggunakan fitur aplikasi atau website yang kalian gunakan. Jadi fokus utamanya itu. Dan ketika kalian dilirik oleh investor atau dilirik oleh siapapun orang yang mau mendanai, selalu ingat, gue selalu kasih pesannya gini, ibaratkan diri lu kayak punya anak gitu ya, kayak punya bayi. Lebih enak ketika dia umur 0 sampai umur 5 tahun dipegang sama tangan lu atau dipegang sama tangan orang lain. Gue cuma selalu kasih mindset kayak gitu. Kalau lu merasa ini adalah anak lu, ya udah, dari umur dini, umur 0 sampai umur 3 atau umur 5, lu pegang dulu deh, susah payah dulu deh dengan tim lu. At least lu mengenal bentukan dari bisnis startup yang lu buat. Baru setelah lu mengenal dan dia siap untuk take fly, dia siap untuk lebih maju lagi, silahkan bawa dia ke playgroup, bawa dia ke orang tua asuh yang lebih baik mungkin. Playgroup tuh ibarat kata kayak inkubator atau akselerator gitu ya. Terus orang tua asuh tuh ibarat kata ada investor, ada fasilitator.
bawa dia ke sana. Tapi sebelum lu mengenal bisnis modelnya, sebelum lu mengenal usaha yang lu mau bangun, lu mending keringetan dulu di situ. Keringetan untuk mengenal itu, untuk menghasilkan hal yang bisa memberikan pemecahan masalah di publik. Setelah itu silakan bawa ke tempat lain. Jangan sampai buru-buru menjual ini ke investor, ujung-ujungnya kalau startup lu gagal, lu akan jadi penipu, bos. Ibarat kata dana masuk, nggak perform. Yeah. Jadi lu pastikan dulu itu bisnis benar-benar bisa berjalan dari sisi lu dan teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin menjalankan startup, semangatnya dijaga bukan untuk mendapatkan pendanaan cepat, tapi untuk menghadirkan solusi yang memecahkan masalah di masyarakat. So thanks for today, Ivan dari Ready Indonesia dan juga Livia sebagai host kita. Kita akan tutup edisi kali ini. Dan terima kasih semuanya. Sampai ketemu di acara berikutnya minggu depan. See you. Bye-bye. Bye. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan yang selalu support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @weareprnetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Dadah!